Puluhan tahun yang lalu, ada ras paling bangis di dunia yang berperang untuk mencapai kedamaiannya sendiri. Mereka adalah ras vampir yang menyerang manusia untuk mencapai kekuasaan yang tertinggi. Sin kemudian berpindah pada seorang gadis manusia yang sering mendapatkan perlakuan buruk dari teman kelasnya. Tapi ketika gadis itu akan kabur, dia malah nggak sengaja membuka pintu yang di dalamnya ada kaisar vampir bernama Zeroy. 学院的 Melihat hal tersebut, vampir bernama Zero segera menangkapnya karena dia telah melihat Zero yang sedang makan. Namun karena vampir pernah menghabisi orang tuanya, Xiaoyin segera menampar Zeroy dan tamparan itu langsung menggores pipi Zeroy. Hal itu pun langsung membuat Zeroy menjadi kesal dan Zeroy segera menarik Xiaoyin di hadapan para siswa pada kampus tersebut. Zeroy mengatakan kepada murid di sana kalau ada gadis yang telah berani marah dan menampar pipi Zeroy. Setelah Zeroy mengatakan hal itu, para murid pun menjadi sangat kesal dengan apa yang telah Xiaoyin lakukan. Karena seharusnya para manusia yang ada di kampus tersebut harus menghormati Zeroy sebagai kaisar vampir. Tapi ketika melihat Xiaoyin lebih dekat lagi, entah kenapa Zeroy malah kembali teringat dengan pelayan wanita yang telah meninggalkannya. Dan karena hal itulah, Zeroy pun menjadi kesal dengan sifat manusia karena mereka bisa berkhianat kapan saja kepada tuannya. Lalu kembali pada masa kini, di mana para murid menjadi sangat kesal setelah mendengar kabar Xiaoyin yang telah menampar Zeroy. Bahkan pada malam hari, seorang vampir bernama Maisa akan menghabisi Xiaoyin karena dia telah menampar orang yang Maisa sukai. Dan ternyata pada kampus itu, manusia hanya dianggap sebagai ras paling rendahan oleh para vampir yang telah berkuasa. Sementara di malam hari, teman Zeroy pun segera melapor kepada Zeroy kalau ada para murid yang lagi menyerang Xiaoyin. Saat mendengarkan hal itu, Zeroy pun tak menyangka jika perkataannya tadi bakalan berakhir seperti ini. Namun ketika budak vampir Maisa akan menyerang Xiaoyin, datanglah Zeroy dengan wajah yang kesal yang segera menghentikan hal itu. 住手！让我说第二次，滚！ Meskipun Xiaoyin telah menampar Zeroy, tapi Zeroy merasa tak tega kalau Xiaoyin mendapatkan perlakuan buruk seperti ini. Apalagi dengan kecantikannya, Xiaoyin pun membuat Zeroy kembali teringat dengan gadis pelayan yang pernah Zeroy sukai. Dan dikarenakan ada luka di sekujur tubuhnya, Zeroy pun segera membawa Xiaoyin di kamarnya untuk merawat setiap luka dari Xiaoyin. Di saat Zeroy ingin pergi, abangnya pun segera menahan Zeroy dan bertanya tentang alasan Zeroy yang merawat Xiaoyin. Dan Zeroy pun beralasan kepada abangnya jika dia hanya ingin merawat luka Xiaoyin karena merasa kasihan kepada Xiaoyin. Tapi abangnya nggak percaya dengan hal itu dan merasa jika alasan Zeroy menyelamatkan Xiaoyin karena Xiaoyin sangat mirip dengan pelayan lamanya. Namun tak lama dari itu, Zeroy pun mendengarkan suara dari kamar Xiaoyin dan melihat Xiaoyin yang telah kabur dari kamarnya. Yang tanpa Xiaoyin sadari kalau pada malam hari seperti ini terdapat monster yang berkeliaran mencari mangsa. Untungnya sebelum Xiaoyin terjatuh, Zeroy pun langsung datang dengan kecepatan tinggi dan menyelamatkan Xiaoyin dari jurang tersebut. 为什么没有？ Melihat tubuh Zero yang terluka karena menyelamatkannya, Xiaoyin pun segera bertanya tentang alasan Zero yang menyelamatkan Xiaoyin. Bukannya menjelaskan, Zero malah menyuruh Xiaoyin untuk kabur karena Zero akan menjadi haus ketika tubuhnya sedang beregenerasi. Namun di saat Zero sedang bersama Xiaoyin, kita pun akan melihat seorang pria yang sedang memantau mereka dari arah hutan. Lalu sebelum kembali, Zeroy pun memberikan peringatan kepada Xiaoyin untuk gak melarikan diri pada malam hari. Karena setelah hari berganti malam, para monster akan segera berkeliaran dan hutan berubah menjadi tempat yang sangat mengerikan. 就这么想让我死？ 我果然 Anehnya ketika Xiaoyin kembali tersadar, Xiaoyin telah kembali di kamar Zeroy dengan jendela kamar yang telah disegel sama Zeroy. Lalu tak lama dari itu, datanglah Zeroy dengan senyuman yang liar dan segera menyergap Xiaoyin dengan cengkraman yang kuat. Kemudian Zeroy menjelaskan kalau tadi malam Xiaoyin telah pingsan di hutan saat melihat arwah hutan yang menyamar sebagai adiknya. Dan sebelum meninggalkannya, Zeroy pun menyuruh Xiaoyin untuk menyerah saja karena kabur pada malam hari adalah hal yang sia-sia.
Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat adik Xiaoyin di kota yang sedang mencari obat herbal untuk penyakitnya. Tapi tak lama dari itu, datanglah seorang gadis dari sekolah Xiaoyin yang mengatakan jika Xiaoyin telah ditangkap sama Kaisar Zeroy. 你是我是杜小新的同学。 Beberapa jam kemudian, Zero dan Xiaoyin pun menerima kabar dari penjaga rumah jika adik Xiaoyin lagi datang untuk mencari Xiaoyin. Mendengar hal itu, Zero pun merasa bahagia karena hal ini bisa dijadikan sebagai pertunjukan untuk memberikan Xiaoyin pelajaran, di mana Zero akan menangkap adik Xiaoyin dan mengancam Xiaoyin agar Xiaoyin tak berani kabur pada malam hari lagi. Tapi sebelum sempat menangkap adiknya, adik Xiaoyin pun segera memohon kepada Zeroy untuk segera mengembalikan Xiaoyin. Dan karena rasa takut yang luar biasa, penyakitnya pun malah kembali kambuh dan adik Xiaoyin malah pingsan di rumah Zeroy. 喂， Merasa khawatir dengannya, Zeroy segera memanggil dokter vampir terbaik untuk memeriksa kondisi dari tubuh adik Xiaoyin. Lalu sang dokter pun bilang kalau kondisi adik Xiaoyin masih terlihat normal dan hanya membutuhkan waktu istirahat biasa saja. Namun karena syok dengan hal itu, Xiaoyin pun malah ikut pingsan karena gak sanggup melihat adiknya yang sedang pingsan. Lalu ketika Xiaoyin kembali sadar, Zeroy pun menjelaskan kepada Xiaoyin kalau dia tak berniat untuk membuat adiknya pingsan. Dan justru sebaliknya, Zeroy pun menjelaskan kepada Xiaoyin kalau dia punya alasan tertentu mengapa dia mengurung Xiaoyin di dalam kamarnya. Lalu setelah Xiaoyin mulai merasa tenang, Zeroy pun segera mengambil sup ayam untuk memulihkan tubuh Xiaoyin yang lesu. Bahkan pada keesokan hari, Zeroy mengizinkan Xiaoyin untuk kembali di kota dan bertemu dengan adiknya pada rumah sakit. Tapi secara tiba-tiba, adiknya yang bernama Shaolin malah segera minta maaf kepada Xiaoyin. Alasannya karena selama ini, Shaolin gak bisa melindungi Xiaoyin, lantaran Shaolin adalah adik penyakitan yang sangat lemah. Namun Xiaoyin segera membantah hal itu, mengatakan jika meskipun terlihat cupu, tapi Shaolin adalah adik yang sangat rupawan. Anehnya, di saat melihat kebersamaan itu, Zeroy pun malah salting dan tersenyum pas melihat Xiaoyin yang terlihat kembali ceria. Lalu pada malam hari, Zeroy pun memberikan perintah kepada Shin untuk mengawasi Xiaoyin dari para murid nakal di sekolahnya. Dan benar saja, ketika Xiaoyin kembali di sekolah seperti biasa, datanglah beberapa murid nakal yang kembali untuk menyerangnya. Tapi bukannya anak buah Zeroy yang datang malah ketua kelas dari kelas lain yang segera menghentikan pertengkaran itu. Setelah pria itu menolongnya, Xiaoyin pun segera bertanya tentang alasannya menolong Xiaoyin. Dan pria bernama Senai itu pun mengatakan kalau sesama manusia biasa seharusnya saling menjaga dan membantu. Lalu supaya mereka nggak menyerang Xiaoyin kembali, Senai pun akan mengantar Xiaoyin pulang untuk menjaga Xiaoyin dari para murid nakal. Namun di saat melihat Senai yang mendekati Xiaoyin, Zeroy pun merasa curiga kalau Senai mungkin punya maksud terselubung kepada Xiaoyin. Akhirnya pada malam hari, Zeroy pun kembali mendekap Xiaoyin dan bertanya tentang apa yang telah Senai lakukan. Dan Xiaoyin pun menjelaskan kalau beberapa jam yang lalu, Senai telah menyelamatkan Xiaoyin dari para murid-murid nakal. Mendengar hal tersebut, Zeroy pun segera memberikan peringatan kepada Xiaoyin untuk berhati-hati kepada Senai. Karena Zeroy punya firasat aneh jika Senai mungkin mendekati Xiaoyin karena punya tujuan dan suatu alasan tertentu. Bahkan agar menjauhkan Xiaoyin dari Senai, Zeroy pun segera menciptakan larangan di mana Xiaoyin harus menjauhi Senai. Dan kalau Xiaoyin berani melanggar larangannya, maka Zeroy akan gak segan-segan untuk turun tangan dan ngelakuin sesuatu. Akhirnya pada keesokan hari, Xiaoyin harus segera menjaga jarak dengan Senai ketika Senai mencoba untuk mendekatinya. Dan pada malam hari, Zeroy pun merasa bangga kepada Xiaoyin karena Xiaoyin mampu menuruti perintah Zeroy yang telah Zeroy berikan. Zeroy di sini pun mengatakan kalau pada suatu saat Xiaoyin akan segera mengetahui alasan Zeroy melakukan semua hal ini kepada Xiaoyin. Lalu sebagai rasa terima kasih, Zeroy pun menarik Xiaoyin ke balkon rumahnya untuk mengajak Xiaoyin berdansa dengannya. Hal itu sebagai bentuk terima kasih karena Xiaoyin telah mematuhi perintah untuk menjauhi orang dari kelas lain seperti Senai. Tapi setelah berdansa di malam itu, Xiaoyin pun malah merasa mual dan pengen keluar untuk menenangkan pikirannya.
Dan tak lama dari itu, datanglah teman Zero yang bernama Shin yang datang untuk memberikan berita penting kepada Zeroy. Di mana setelah mengawasi Xiaoyan selama ini, Shin pun merasa jika Senai punya maksud tertentu untuk mendekati Xiaoyan. Tapi di saat Xiaoyan lagi mencari angin, datanglah abang Zeroy bernama Lopez yang datang untuk memberikan peringatan kepada Xiaoyan. Dan Lopez pun mengatakan jika Xiaoyan sebaiknya menjauhi Zeroy sebelum Xiaoyan merasa jatuh cinta kepada Zeroy nanti. Karena setelah melihat mereka selama ini, Lopez pun merasa kalau Xiaoyan mungkin telah menaruh perasaan setelah mendapatkan perlakuan baik dari Zeroy selama ini. Namun Xiaoyan segera membantahnya dan berkata kalau dia sangat membenci para vampir karena vampir pernah menghabisi orang tuanya. Dan gak lama dari itu, datanglah Zeroy dengan perasaan yang kesal karena Lopez telah mengancam Xiaoyan seperti itu. Hingga setelah kembali di kamarnya, Zeroy pun menyuruh Xiaoyan untuk segera tidur karena ujian dan acara vampir akan segera dimulai pada esok hari. Tapi pada keesokan harinya, Xiaoyan yang sedang bersekolah seperti biasa gak sengaja mendapatkan panggilan penting dari seseorang. Dan pas mendengar kabar jika penyakit Xiaoyan mulai kambuh, Xiaoyan pun menjadi sangat panik dan segera kabur dari kelasnya. Namun ketika dia ingin keluar, para penjaga pun segera menahannya karena mereka disuruh sama Zeroy untuk menjaga Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang membutuhkan bantuan, Senai pun datang dan menarik Xiaoyan lalu memberikan tips kepada Xiaoyan. Dimana kalau Xiaoyan pengen keluar dari sana, maka Xiaoyan harus membawa artefak vampir agar penjaga bisa mengizinkannya. Dan jika ingin mendapatkannya, Xiaoyan harus masuk di kamar Zeroy untuk mengambil artefak kaisar kuno tersebut. Kebetulan karena Zeroy sedang punya urusan yang banyak, Zeroy pun akan meninggalkan kamarnya dalam waktu yang lama. Akhirnya pada sore hari, Xiaoyan segera menyelinap di kamar Zeroy untuk mengambil artefak kaisar yang Zeroy miliki. Dan setelah mengambil artefak kuno tersebut, Xiaoyan segera bertemu dengan Senai untuk membantunya keluar dari kampus. Akhirnya dengan rencana yang Senai berikan, Xiaoyan pun berhasil keluar dari kampus dan segera bertemu dengan Shaolin. Tapi pas bertemu dengannya, Xiaoyan pun merasa aneh karena Shaolin masih terlihat sehat dan baik-baik saja. Melihat kakaknya yang datang, Shaolin segera bertanya kenapa Xiaoyan malah datang di saat seperti ini. Ia berpikir kalau Xiaoyan mungkin sedang ujian dan akan segera ikut bersama Zeroy untuk menjadi partner dansa di acara vampir. Lalu setelah menjenguk Shaolin, Xiaoyan pun baru menyadari kalau artefak Zeroy telah menghilang dari sakunya. Di sini Xiaoyan pun punya dua asumsi kalau artefaknya mungkin telah jatuh atau mungkin saja telah diambil sama Senai. Apalagi beberapa hari yang lalu, Zeroy kan telah melarang Xiaoyan mendekati Senai karena Senai terlihat sangat mencurigakan dan punya maksud terselubung. Dan sialnya tak lama dari itu, datanglah Zeroy dengan wajah yang khawatir ketika melihat Xiaoyan yang berkeliaran di malam hari. Lalu, Zeroy pun segera bertanya kepada Xiaoyan tentang cara Xiaoyan yang bisa keluar dari sekolah tanpa dimarahi sama penjaga. Dan Xiaoyan pun mengaku kalau dia telah mengambil artefak Zeroy agar bisa keluar untuk menjenguk Shaolin yang katanya sakit. Namun Xiaoyan pun gak mengatakan kalau orang yang telah menyarankannya mengambil artefak tersebut adalah Senai. Dan karena Xiaoyan telah melakukan kesalahan yang besar, Zeroy pun segera menarik Xiaoyan dan menyerap separuh darahnya. 当然是要惩罚你。 Siapa sangka, para vampir ternyata punya kekuatan alami yang bisa melihat ingatan dengan menyerap darah dari inangnya. Dengan menggunakan kekuatan itu, Zeroy pun bisa mengetahui siapa orang yang telah menyarankan hal tersebut kepada Senai untuk mengambil artefak kuno. Lalu pas terbangun di pagi hari, Xiaoyan pun segera bertanya kepada pelayan Zeroy tentang di mana Zeroy saat ini. Dia bilang kalau Zeroy sedang dipanggil karena Zeroy telah menghilangkan artefak kuno yang seharusnya dijaga sama keluarga Zeroy. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun merasa sangat bersalah kepada Zeroy karena dia telah menghilangkan artefak kuno sampai Zeroy malah dipanggil sama petinggi vampir. Tapi saat dia akan mengejar Zeroy ke pesta, ia pun gak sengaja bertemu dengan Shin yang juga kebetulan ingin pergi ke sana. Dan karena merasa bersalah, Xiaoyan pun segera menceritakan semuanya kepada Shin jika dia telah menghilangkan artefak kaisar vampir tersebut. Namun siapa sangka Shin telah mengetahui hal itu karena Shin selama ini telah mengawasi Xiaoyan sedari jauh. Lalu Shin kemudian menyuruh Xiaoyan untuk bersiap karena dia akan segera mengantar Xiaoyan ke pesta dansa untuk menyelamatkan Zeroy dari para petinggi.
Sementara di lain sisi, para vampir lain pun segera menghina Zeroy karena Zeroy telah menghilangkan artefak Kaisar Vampir. Dan tanpa artefak tersebut, Zeroy hanya dianggap sebatas vampir biasa tanpa punya artefak yang menandakan gelarnya. Lalu tak lama dari itu, petinggi vampir segera memanggil Zeroy dengan nada yang kesal karena Zeroy telah menghilangkan artefak tersebut. Mereka bahkan berniat menghukum Zeroy atas kesalahan paling besarnya, yaitu menghilangkan artefak. Namun Zeroy pun menyuruh mereka untuk tetap santai karena sebentar lagi anak buah Zeroy akan segera mengembalikan artefak itu. Sementara di lain sisi, Xiaoyin yang baru sampai di acara tersebut gak sengaja melihat Senai yang juga berada di sana. Hal itu pun meyakinkan Xiaoyin jika Senai memanglah telah menipu Xiaoyin dengan ingin mengincar artefak Zeroy yang sangat berharga. Lalu kembali pada Xin dan Zeroy, di mana setelah Xin mengantar Xiaoyin ke sana, Xin pun mengatakan kalau artefaknya telah ditemukan. Di saat yang sama, Xiaoyin pun segera bertemu dengan Senai di balkon atas untuk menanyakan artefak yang telah Senai curi. Lantaran Xiaoyin begitu yakin kalau Senai pasti telah memanfaatkan Xiaoyin agar bisa mengambil artefak kaisar tersebut. Namun Senai pun malah tertawa sambil bilang kalau semuanya telah berakhir. Dia bahkan menyuruh Xiaoyin untuk menyerah saja karena Zeroy bakalan segera dihukum karena dia telah menghilangkan artefak tersebut. Tapi pas Senai akan membungkam Xiaoyin, datanglah Zeroy dengan kecepatan tinggi yang segera menebas tangan Senai. Lalu tak lama dari itu, datanglah petinggi vampir dengan wajah yang kesal setelah mengetahui apa yang telah Senai lakukan. Di saat yang sama, artefak kaisar pun terjatuh dari saku Senai yang menandakan kalau dia adalah pencurinya. Akibat hal tersebut, Senai pun bakal dijatuhi hukuman karena mencoba untuk mencuri dan menyerang Xiaoyin. Lalu setelah masalah artefak selesai, Zero segera mengajak Xiaoyin di taman untuk mengajarkan tarian vampir kepada Xiaoyin. Zero pun bilang pada Xiaoyin kalau dia sebenarnya tertarik dengan Xiaoyin karena Xiaoyin punya kecantikan yang luar biasa. Mendengar hal itu, Xiaoyin pun menjadi sangat salting kepada Zero karena untuk pertama kalinya ada yang mengatakan hal seperti itu. Tapi di saat mereka akan masuk ke dalam fase caplokan, Xiaoyin pun gak sengaja melihat Maisa yang sedang melihat ke arah mereka. 有人， Dan tanpa mereka sadari, kalau pas lagi berdansa dengan Xiaoyin, Abang Zeroy lagi mantau dari atas balkon. Bersama dengan seorang petinggi vampir, Abang Zeroy pun menjadi sangat kesal dengan keberlangsungan dari hubungan Zeroy dan juga Xiaoyin. Karena untuk pertama kalinya, ada kaisar vampir seperti Zeroy yang jatuh cinta kepada manusia lemah seperti Xiaoyin. Lalu setelah berdansa pada malam hari, Zeroy pun segera menarik Xiaoyin di kamarnya untuk melakukan hal skibidi pada malam hari. 我不是这个意思。 真乖。 Bahkan pas terbangun di pagi hari, Zeroy pun segera menyapa Xiaoyin yang seketika bikin Xiaoyin menjadi sangat salting. Namun karena perubahan sikap yang signifikan, Xiaoyin pun merasa curiga dan memutuskan untuk menjaga jaraknya dengan Zeroy. Karena aneh aja, kaisar vampir seperti Zeroy malah luluh dan jatuh cinta kepada Xiaoyin. Tapi pada malam hari, Xiaoyin pun menjadi sangat terkejut dengan kedatangan Lopez yang datang di kamarnya. Lalu dengan nada yang sangat kasar, Lopez pun mengatakan fakta kepada Xiaoyin kalau Zeroy hanya menyukai Xiaoyin karena suatu alasan, di mana Xiaoyin sangat mirip dengan pelayan lama Zeroy, makanya Zeroy begitu suka dan terobsesi kepada Xiaoyin. Hingga pada keesokan hari, Xiaoyin yang merasa penasaran pun memutuskan untuk memastikan dan segera memberikan pertanyaan kepada Zeroy. Xiaoyin pun bertanya apakah Zeroy memang suka kepada Xiaoyin atau apakah Xiaoyin hanya mirip dengan pelayan lama Zeroy. Tapi saat mendengarkan hal itu, Zeroy pun menjadi sangat kesal karena Xiaoyin seperti nggak percaya dengan kebaikan Zeroy selama ini. Yang padahal, Zeroy telah berusaha mengubah sikapnya hanya untuk bisa membuat Xiaoyin menjadi nyaman. Zeroy kemudian marah sambil bilang jika alasan Zeroy mengurung Xiaoyin selama ini hanya karena ingin menjaga Xiaoyin agar Xiaoyin tidak diserang sama siswa nakal lainnya. Lalu dengan perasaan yang kesal, Zeroy pun segera meninggalkan Xiaoyin dengan wajah yang penuh rasa kecewa. Dan semenjak di hari itu, hubungan di antara Xiaoyin dan Zeroy pun menjadi kacau dan Zeroy pun memutuskan untuk menjauhi Xiaoyin. Melihat pertengkaran mereka, Xin pun segera tertawa dengan lantang mengatakan jika mereka mirip dengan bocil yang lagi bertengkar.
Oleh karena itu, Shin pun menyuruh Zeroy untuk memaafkan Xiaoyin, lagian Xiaoyin mungkin hanya penasaran makanya bertanya seperti itu. Sementara di lain sisi, Maisa pun segera memanfaatkan momen pertengkaran mereka untuk menyerang Xiaoyin yang lagi sendirian. 洛伊，杜小星同学， Tapi ketika Maisa akan menghabisi Xiaoyin, datanglah pria berjubah hitam yang datang dan hampir menyerang mereka berdua. Untungnya Zeroy berhasil datang tepat waktu dan membuat pria itu memutuskan untuk segera kabur. Hingga pada malam hari, Zeroy pun menyuruh Shin untuk menjalankan misi, yaitu mencari pria berjubah hitam tersebut. Lalu setelah menunggu sampai hujan berhenti, Xiaoyin akhirnya kembali terbangun dengan perasaan bersalah kepada Zeroy. Tapi Zeroy juga minta maaf kepada Xiaoyin karena dia telah bersikap kasar di saat Xiaoyin menanyakan hal tersebut. Lalu Zeroy pun mengatakan jika alasan dia mencintai Xiaoyin selama ini bukan karena Xiaoyin sangat mirip dengan pelayannya, tapi perasaannya merupakan perasaan murni karena Zeroy memang telah jatuh cinta kepada Xiaoyin. Dan siapa sangka yang dari awalnya benci kepada manusia, kini Zeroy pun malah tertarik sama kecantikan manusia seperti Xiaoyin. Bahkan pada siang hari, Zeroy pun segera mengatakan kepada para murid yang ada di kampus jika dia telah mencintai Xiaoyin. Zeroy bahkan memperingatkan kepada mereka di mana kalau ada yang berani menyerang Xiaoyin maka mereka harus berurusan dengan Zeroy. Sementara di lain sisi, kita pun akan melihat pria berjubah hitam kemarin yang nampaknya sedang ketar-ketir setelah mendengarkan statement dari Zeroy.